Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalianda Irawan. Saya di sini akan mengulas tentang film G3OS PKI. Geos PKI adalah sebuah film dokumenter yang diproduksi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1984. Film ini disutradarai oleh Arifin C. Noer dan berdurasi 4 jam. Film ini mengisahkan peristiwa Geos PKI yang terjadi pada tahun 1965 yang menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Secara keseluruhan, film ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat dan kritikus. Di satu sisi, film ini dianggap sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengingatkan generasi muda akan bahaya paham komunisme dan pentingnya menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, di sisi lain, film ini juga dianggap sebagai propaganda politik yang memihak kepada pemerintahan Orde Baru yang saat itu berkuasa. Dari segi penyutradaraan, Arifin C. Noer berhasil mengemas film ini dengan baik. Dengan penggunaan gambar arsip yang kuat, film ini mampu menggambarkan suasana saat peristiwa Geos PKI terjadi dengan cukup realistis. Namun, beberapa kritikus juga menyoroti bahwa film ini cenderung memihak kepada satu sisi tanpa memberikan sudut pandang yang lebih objektif. Secara keseluruhan, Geos PKI adalah sebuah film yang kontroversial dengan nilai sejarah yang penting bagi Indonesia. Meskipun demikian, penonton disarankan untuk menyikapinya dengan kritis dan membuka diri terhadap berbagai sudut pandang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa penting dalam sejarah Indonesia tersebut. Setelah peristiwa Geos PKI pada tahun 1965, Indonesia mengalami pergolakan politik yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Pemerintah Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno digantikan oleh Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Pergantian ini membawa perubahan besar dalam politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami periode stabilisasi politik dan ekonomi yang disertai dengan berbagai program pembangunan nasional. Namun di sisi lain, rezim Soeharto juga dikenal dengan praktik otoritarisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi yang merajalela. Pada tahun 1998, akibat tekanan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama mahasiswa dan aktivis, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan menjadi presiden. Hal ini membuka jalan bagi Indonesia menuju era reformasi yang ditandai dengan perubahan politik, pembukaan ruang demokrasi yang lebih luas, dan upaya pemberantasan korupsi. Sejak saat itu, Indonesia telah mengalami berbagai pergantian presiden dan perubahan kebijakan yang mengarah pada pembangunan demokrasi yang lebih matang. Meskipun demikian, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan termasuk korupsi, ketimpangan sosial, dan konflik antar etnis yang masih perlu diatasi secara komprehensif. Setelah era reformasi, Indonesia terus mengalami perkembangan politik, ekonomi, dan sosial yang signifikan. Beberapa presiden telah memimpin Indonesia, antara lain Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Setiap presiden membawa visi dan program pembangunan yang berbeda. Namun secara umum, Indonesia terus berusaha untuk mengatasi berbagai masalah seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan korupsi. Di bidang ekonomi, Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil, meskipun terdapat beberapa tantangan seperti fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan infrastruktur dan investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara sosial, Indonesia terus berjuang untuk mengatasi berbagai masalah seperti ketimpangan pendapatan, akses pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai kesetaraan sosial yang lebih baik. Dalam bidang politik, Indonesia telah berhasil mengukuhkan diri sebagai negara demokratis dengan berbagai pemilihan umum yang diadakan secara berkala.
Meskipun terdapat beberapa tantangan terkait pluralitas dan konflik politik, Indonesia terus berupaya untuk memperkuat prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Secara keseluruhan, Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era reformasi. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan, Indonesia terus berusaha untuk menjadi negara yang lebih maju, sejahtera, dan demokratis. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.